Selamat datang teman-teman di video keempat. Di sini kita akan mulai untuk melakukan konfigurasi backend produk ya. Kebetulan di sini saya sudah mendownload backend produk dari GitHub. Kita lihat isinya ya teman-teman. Nah, untuk backend produk kita akan menggunakan Node.js ya, menggunakan framework Express.js. Nah, di sini ada file app.js, kemudian ada node modul, ada package.json. Nah, file-file ini akan kita ekspor satu-satu ya. Oke, yang pertama akan kita lihat adalah package.json. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, kita menambahkan satu script baru yaitu prod ya. Nah, dia akan menjalankan perintah node app.js. Nah, app.js adalah file utama dari aplikasi kita ya, yang akan diakses pertama kali oleh aplikasi front end ya. Oke, kemudian di sini juga kita install beberapa dependencies ya. Yang pertama adalah CORS ya. CORS ini penting ya untuk kita install karena kita akan mengakses data di dalam backend aplikasi ini melalui host lain ya. Nah, host lain yang kita maksud adalah front-end application, maka perlu ditambahkan CORS ya. Dan yang kedua adalah .env. Nah, di sini kita akan menggunakan .env library ya untuk menyimpan username, password, khususnya untuk database dan juga beberapa jenis credential yang lain ya. Biasanya kita menyimpan APK ya di .env ini. Kemudian berikutnya adalah library Express.js itu sendiri. Berikutnya adalah file.env. Coba kita lihat isinya ya. Nah, pada .env kita akan menyimpan beberapa variabel yang akan kita gunakan di dalam aplikasi ya. Seperti penjelasan saya sebelumnya, kita biasanya menyimpan data env ini berupa username dan password database ya biasanya ya. Atau kita bisa juga simpan APK ya. Jadi variabel-variabel yang bersifat rahasia harus kita simpan di .env ini ya teman-teman. Contohnya di sini adalah Node.env production, portnya ada 5000 yang akan kita gunakan di aplikasi. Kemudian user db, ini adalah user database ya. Kemudian password db, ini adalah password database. Oke, selanjutnya kita akan melihat isi dari file utama backend kita ya, yaitu app.js. Nah, di sini kita lihat ya, ada variabel yang mengambil data dari .env ya. Contohnya di sini adalah port yang tadi kita state di .env, yaitu menggunakan port 5000. Ini adalah Node.env, tadi sudah kita state dengan nama production. Dan ini adalah routing. Jika hanya garis miring ya, tanpa embel-embel di belakangnya, maka akan muncul title welcome to app product. Nah, ini adalah routing utama yang akan kita pakai nanti di front-end application, yaitu get products ya. Jadi nanti di front-end application ada tombol fetch product, nanti akan membaca routing get products. Nah, di sini kita juga menggunakan data env ya. Ini cuma pura-pura aja ya, jadi kita akan mengecek env username dan password. Misalnya kita menggunakan database, ini hanya sekedar contoh ya, maka akan mengecek apakah username dan password db-nya sudah sesuai. Jika sudah sesuai, maka akan muncul data list product. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini aplikasi akan berjalan di port 5000.
berikutnya kita akan melihat file Docker file ya. Nah, di sini kita akan menggunakan images untuk Node.js yaitu Node 18 Alpine ya. Kenapa kita menggunakan Node 18 Alpine ya? Karena ini nanti file images yang terbentuk akan lebih kecil ya. Jika kita tidak menggunakan nama Alpine di sini, maka file images kita biasanya akan sangat besar ya, bahkan lebih dari 1 GB ya. Kita sebaiknya menggunakan Alpine ini ya teman-teman. Berikutnya adalah Wokdir. Wokdir ini adalah tempat kita akan mengcopy file-file backend application kita ke folder tujuan ya. Nah, file USR src app ini ada di dalam Docker ya. Jadi backend application akan kita copy ke folder ini ya, USR src app. Nah, berikutnya adalah copy. Nah, di sini kita akan mengcopy ya tadi ya. Ini nyambung dengan yang Wokdir tadi. Jadi kita akan mengcopy seluruh file backend application kita ke USR src app. Kemudian kita menjalankan run npm install. Jadi kita akan membentuk folder node module ya di dalam Docker ya. Jadi kita akan install semua dependencies tadi ya, seperti CORS, kemudian .env dan express.js itu sendiri. Berikutnya adalah expose backend application yaitu 5000. Jadi kita samakan ya dengan yang ada di env. Port yang akan kita gunakan di backend application adalah 5000. Kemudian di sini ada perintah npm run prod. Nah, di sini kita akan merunning ya aplikasi backend yang sudah kita setting di package.json tadi ya. Coba kita kembali ya ke package.json. Nah, nanti perintah Docker akan menyalakan atau menjalankan perintah ini ya, npm run prod ya. Dia akan merunning aplikasi dengan perintah node app.js. Itulah hal-hal yang perlu kita perhatikan ya di backend application. Selanjutnya kita akan belajar untuk membuat local Docker registry.